orang udah kerasukan itu kan katanya energinya capek banget ya sih. Jadi awal mulanya pertama gue kesurupan tuh waktu itu gue lagi jalan-jalan ke Anyar. Lama-lama gue ngeliat kayak bentuk rambut, terus baju dikusam warnanya merah. Ini gue nggak tahu itu cowok bukan, hitam, rambut panjang, gigi panjang. Tapi disclaimer ya, ini buat pengalaman doang nih. Ya kan pengalaman orang beda-beda kan. Nah itu emang desa tuh udah lama banget mungkin ya. Dari situ ada pabrik teh. Kalau lu ganggu, lu sana sama gua. Ya, Kebatinan. Ngeluarin ilmu kanuragannya dia. Yang gue percaya nggak percaya ya. Yang seperti gue lihat di awal. Tuh gue bilang begini, ya Allah beli gimana ini ya. Kalau gue lihat desain rumah lo nih Klasik. old school banget ya, klasik. Nah, kira-kira udah berapa tahun nih bangunannya? Dari gue lahir sih udah ada. Berarti umur berapa? Itu benar. Maksud bola. Iya nggak sih? Gue terakhir main kan zaman kita SMP tuh kan. Iya. Kamu nggak begini loh. Begini ya? Apa dari dulu dan nggak berubah. Enggak, gue rasa lu salah rumah sih anjir. Mungkin lu bukan ke rumah Kina ini. Ini rumah di depan ya. Oh iya, gue masuk dari depan makanya. lo depan. Karena iya, gue inget banget waktu SMP ke sini, lu tinggal di depan, di sini kosong kan? Iya. Dan itu lama ya kosongnya? Berapa tahun? Ada kan 5 tahun. Lebih lah anjir, Ya lebih lah. lebih lah. Nah, itu lu pas balik ke sini lagi, hawanya masih Wah, aman-aman aja sih. aman-aman ya? Aman aja, nggak ada gangguan. Kalau orang udah kerasukan itu kan katanya energinya capek banget ya sih. Apa? Energinya capek, dia capek. Oh. Ya Yang kesurupan kesurupan iya itu. kan, gue setiap Bener. maghrib dulu, iya. Setiap maghrib? Setiap maghrib gue. Jadi awal mulanya pertama gue kesurupan tuh waktu itu gue lagi jalan-jalan ke Anyar. Gue punya pacar nih, Iya, ceria. anjay. Acara lah gue ya kan, Ya. acara makrab di kampus. SD. Kampus. Kampus, Pak. Esa unggul ya. I love you. Iya. Terus waktu itu gue lagi ada acara makrab. Nah, gue lagi sama pacar gue nih lagi pas malam akad tuh sebenernya lo ya. Iya. Semuanya pada pada gitu lah. Oh, gue pada, pikir lu main areng kan? iya pada Ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Pada saat Tuh. malam Iya. itu, ya. Bikin api unggun. Ada kegiatan. khusus untuk senior dikasih kamar nih. Oke. Hmm. 10, 2009, 2008, 2011 gitu pokoknya dikasih. Tiap angkatan ada kamar itu. Waktu itu maskotnya di 2010 tuh gue ada satu mantan gue namanya dari R. Terus sudah Rambo kan? semua tahu Rambo ya kan. Gue Gue udah di notice nih. Pokoknya kamu nanti nggak boleh koko babam gitu kan. Iya. Baba. Itu tuh koko babam. Oke. Because lu tuh jelek. Jangan dijelasin. Oke siap. Oke. Awas ya. Di situ pas sampai gue langsung ke kamar langsung sama dia dikasih. Kita nih bang. Malam nih. lupa diri tuh langsung. Lupa diri gue. Sudah selesai terus gue bilang, aku kayak aus nih kemarau. Wis. Di sini. Jadi posisi kamar itu depannya tuh pohon gede banget men. Tuh kayak gue feeling gue tuh kayak udah 100 tahun atau berapa ratus tahun deh. Ya anjay. Rantingnya tuh sampai kayak batang, sampai ke bawah. Oh, ke bawah gitu. Jadi salah satu villa ini tuh di Anyar tuh bukit, kita naik dulu ke atas, cuma ada satu villa di atas. Nah terus bawahnya tuh kamar gitu. Pintunya kaca. Sisa gue dong sendiri, karena kan gue disuruh diem di situ. Iya. Aku ambilin minum aus kan. Temen lu yang satu lagi kan kata lu bertiga? Duluan di ke atas. Oh, udah ke atas. koko babam Oh, udah gitu. koko babam. Sisa gue dong kan. Ya kan? Iya. Ya selesai. Terus udah. Ya, Anjir. Udah aku tiduran. Oh lama banget. Gue mau keluar di kos nih.
Anjing Dikunci di luar. di kamar. Kunciin gue kan Oh, dia oke. tahu gue serusak itu. Iya. Kunciin anjir, ya udahlah. Pernah ada hording lagi men. Akhirnya gue duduk. Aku mati. Karena kita tadi gelap-gelapan kan. Mati lah nih. Terus gue tidur. Sempet gue tidur terus gue kebangun. Gue duduk. Sampai akhirnya gue kayak ngerasa gue marah gitu. Kok gue ditinggal sih? Lu asik-asikan di atas sih. Foto-foto pun gak diangkat ya kan. Terus gue diam, gue bangun. Posisi mata gue tuh pengen liat keranting mulu. Gue pengen liat keranting mulu. Lama-lama gue ngeliat kayak bentuk rambut. Terus baju untuk pelikosa warnanya merah. Terus gue diam, gue Merah lagi. gimana sih lu kalau ngeliat rambut? Lu gini dong. Iya. Ngegesin kan? Lu pasti ngegesin dong. Nyurak kayak gitu ya. Terus ke bawah. Gue lupa men. Gue gak inget. Lu bisa keluar. Enggak, gue kan, itu kan gue bilang pintu kaca. Iya. Kelihatan dong. Heeh. Gue begini, di kasur gue masih duduk bersila. Oh, berarti yang turun tuh maksudnya si merah itu. Iya, rambut itu lama-lama ke bawah. Gue tegesin, gue lupa. Itu posisinya kalau nggak salah jam 7:30 kurang. Bangun-bangun gue jam 10. Baju gue basah, kotor, robek, Anjir. celana gue robek. Rambut tuh udah kayak Simba tuh udah. Gue gas lupa. Dan lu berarti Gue belum ngomong kalau gue ngeliat itu karena menurut gue ini berat banget. Gue ditanya sama pacar gue, kamu kenapa gitu? Gue diem karena satu posisinya gue masih di situ. Gak tau kenapa gue mikir gue nggak boleh ngomong. Emang menurut gue tuh kayak kekunci banget. Apa akhirnya gue pulang, gue tetap diem men. Pagi-pagi gue dibikinin susu, gue nggak minum, gue dikasih makan, gue ngebangkat, gue diem. Terus gue kuliah dong besok. Pas maghribnya gue berantem sama baru kali itu gue berantem tuh gede banget men. Akhirnya gue turun dari kantin pas berantem sama cowok gue ke parkiran motor. Waktu itu kan gue masih bawa motor ke tempat kuliah. Itu dari jauh kan ada pohon teteh-tetehan tau kan? Iya, Yang ada apa sih kayak mimik kuning. Iya. Iya, tahu. Oh. dia biasa dibentuk. Betul iya lagi. Yang buat Itu pagar. udah gue udah pernah ngeliat. Itu tempat helm lah, Iya. tempat penitipan helm kayak gitu. Terus saya namanya Bang Sen. Terus saya helm, boleh mau kemana? Aku balik kok nggak mau pacarnya, nggak mau pulang. Dia ngejar gue. Terus gue dari jauh yang lihat kayak kerdil, ini kayak cowok segini, gue nggak tahu itu cowok bukan, hitam, rambut panjang, gigi panjang. Anjir. Aduh anjing. Kampus. Iya. Terus gue lupa. Aduh, merinding. Gue bangun-bangun jam 11:30 malam. Itu lu bayangin, dari maghrib gue bangun jam 11:30 malam di masjid kampus Esa Unggul. Itu rame banget ya. Kondisi baju gue tuh udah compang-camping. Anjir. Baju gue tuh udah robek, terus kesot. Sini gue berdarah, sini muka gue berdarah. Gue merinding beneran bangsat. Iya nih kuping gue. Bawa ke rumah. Ya Allah, gue berani beneran. Dijemput lah sama bokap gue waktu itu. Terus gue ngeliat bokap gue tuh beda. Kayak bokap gue nih, mukanya men. Jadi kayak mukanya tuh kayak kakek-kakek gitu, pokoknya jelek banget deh. Terus kenapa pas di mobil gue pengen keluar terus. Gue sadar gue pengen keluar terus. Sampai rumah gue banyak banget orang. Ada kayak Pak Haji, Ustadz, gue gak ngerti ya. Nah, gue dibaca-bacain kayak gitu. Gue lupa lagi men. Itu kondisinya tuh udah sekitar jam 3. Terus gue bener-bener kayak muka gue udah pucat karena gue juga belum makan ya, capek banget. Malam tuh ya. Malam. Terus udah akhirnya besok paginya gue tidur, nyokap gue bilang, kamu sholat? Ya sholat. Akhirnya gue ditungguin sholat. Ini sholat gue ditungguin. Gue ingat banget sholat dulu maghrib. Soalnya gue udah wudhu kayak udah ditemenin sama nyokap gue. Terus maghrib. Terus habis itu pokoknya sebelum itu pas malamnya tuh gue udah dibaca-bacain gitu lah. Ya gue pikir udah men. Terus gue sholat. Terus habis itu pas sholat gue lupa lagi. Gue bangun jam 9. Dan itu berkala setiap hari gue begitu. Setiap gue maghrib. Jadi lu berarti sering, lu ngerasanya lu sering skip lah ya? Sampai akhirnya ada satu orang Peter dari Magelang, kota bokap gue. Dia ketemu gue, dia ketawa. Tapi dia udah tahu Siapa? orang-orang. yang orang Peter pintar itu, itu. dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma ketawa aja. Kayak aduh. Dia ketawa kayak, kamu ngapain? Gue ini cok, sumpah cok. Jadi pesan buat kalian yang mungkin kalian ada yang pacaran atau apa. Coba gue ini cok. Kalau lo Gue lagi berani. ke tempat Iya, gue juga di kuping baru, gue kayak lu. usahain lo harus jaga sikap sih. Bego ya gue waktu itu gue nggak jaga sikap gue sih gitu aja.
Gue diketawain, kamu anniversary ya? Tiba-tiba dia gitu. Iya. Kamu ngapain? Akhirnya gue curhat. Iya. Itu yang dari anak sih ikut. Rumah gue tuh sampai ada pemburu hantu, percaya gak? Saking bokap gue tuh se-scary itu sama gue. Anjir. Tahu lagi gue masih apal. Iya. 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 Zaman dulu, Enggak, zaman gue dulu. tahu 2010 itu yang Gitu. Iya, dan itu yang anjal banget gue parah. Katanya lo tau gak, semua tetangga gue yang jaraknya sekilo atau berapa ratus meter itu dengar teriakan gue ya. Ketika gue lagi Kesurupan itu. Anjir. Tangga sekitarnya. Tapi itu lu kan aku kan tahu apa. kalau selama lu kesurupan itu kan lu merasa nggak sadar gitu ya. Maksudnya ya hilang lah. Skip ya. Ya gue gak tahu, intinya gue lupa, gue kayak pingsan, gue sering pingsan gue Iya. sampai ya udah begitu aja. Ya kayak orang tidur lah, lu nggak tahu lah ya. Nggak sadar kan? Gue pada itu. Nah itu lu nggak ada nanya gitu, maksudnya Sama keluarga. kayak baju robek gitu, kok Gue bisa sampai robek sih gitu. Intinya gini sih, gue gak mikir apa-apa, gue cuma mikir kayak anjing gue pengen mati. Gue udah capek banget ya. Tadi itu berkala terus-terusan setiap hari. Ada kali sebulan gue begitu. Oh, kacau sih kalau akhirnya di sebulan. pemburu hantu lah rumah gue. Beneran pemburuan tuh yang di TV itu. Gue dulu punya kucing gue tuh kalau dekat gue buntutnya naik. Kayak merinding dia, gue Iya. gak ngerti dia kan. Dia akhirnya gue dikasih tahu ini ikut yang dari Anyar. Gue disuruh ke Anyar lagi Ben. Mau balikin. Sama orang tua gue juga, sama tuh Ustadz juga. Dia bawa botol aqua, gue gak ngerti lah, gue kurang paham gitu ya saya. Gue angkat aja. Berarti apa yang lu lakuin setanda kutip itu lah ya untuk Iya. Tapi gue gak se-vulgar itu ya. Iya, mungkin lebih intinya ke jaga sikap Iya, aja, iya, jaga iya. sikap, jaga omongan. Merasa terganggu kali ya. Alasannya karena satu, Lu ngotorin tempat dia gue gitu. ngotorin tempat dia. Kedua, itu nenek-neneknya suka. Nenek-nenek. Sama. Ketiga, kultur gue emang ada begitu. Sorry, gue kepotong. Berarti yang ngikutin lu itu nenek-nenek. Yang seperti gue lihat di awal. Tuh, gue bilang, demi Allah merinding beneran ini anjir. Iya kan? Ini kuping gue dari nggak hilang. Demi Allah gue merinding. Dan itu memang penunggu. Dan apa yang gue ceritain sama persis sama apa yang orang itu bilang sih. Gue pikir hal kayak gitu tuh kalau di Apalagi gitu ya? gue mana gue percaya. lama gue baru denger ya. Tapi gue belum pernah karena gue jujur aja maksud gue belum pernah ngeliat orang kesurupan yang sampai mungkin kalau lu Sampai berkala gitu ya. bukan berkala maksud gue kalau awalnya kan ya berkala itu kan mungkin karena dia Efeknya. ikut ya Iya, efeknya. efeknya. Cuman pada saat pertama kali kayak lu sampai baju robek, berarti kan itu ada perlawanan yang Ekstrim. Iya ekstrim lah maksud gue. Pada saat itu Macam-macam. ada saksi mata gak? Lu ngapain aja? Iya banyak dong. Iya banyak dong. sendiri. Nah, Soalnya katanya gue gini, ada yang bilang gue jadi ular, terus gue makan ini men, telur mentah sama kulit-kulitnya gue makan. Kalau serupa itu nggak bakal sadar. Kopi panas gue minum lah pokoknya. Pokoknya gue berobat 1 tahun ya. Banyak deh, pokoknya gue dipanggil psikolog, terus psikiater datang ke rumah gue pura-pura jadi teman nyokap gue, pura-pura pengen tahu nih gue ada masalah apa. Kok ada masalah? ya takutnya di mental gitu kan ya. Iya. Di situ gue disuruh mandi kembang. Oh banyak sih. Berarti itu jadi pelajaran banget ya sih buat yang mau datang ke tempat-tempat. Iya, sih yang kayak tadi gue gitu. Sebenarnya sih memang Diri sendiri sih, Bang. harusnya iya. Sebenarnya memang ya Dimanapun. Di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situlah dijunjung. Kita harus menghormati tempat dimanapun kita Iya, berada. karena kan kita bertamu ya. Karena itu Berarti kan, bakalan. cuman kadang memang ada orang yang batu juga sebenarnya. Maksudnya ada yang nggak percaya gitu kan. Skeptis Ya banget. iya, yang nggak percaya akhirnya. Maksudnya ya sebenarnya sih kalau menurut gue gini sih, kalau lu nggak percaya ya udah lu nggak percaya, tapi nggak usah nantang. Nah, masalah kejadian yang itu lu nantang kali. Lu sebelumnya itu udah dapat teguran nggak? Gue tuh Ya, harus gue gimana? kalau ngeliat jujur aja gue emang dari kecil. Cuman maksud gue setelah itu gue SD makin gede SMP itu lama-lama buram. Udah nggak terlalu Baru itu peka ya. lagi, iya baru itu lagi gue Yang benar-benar ngeliat jelas gitu ya. jelas banget. Itu nggak mesti nantang sih Gun. Kayak lu, Iya sih. lu datang bertamu nih, kayak ada misalnya orang baru ke rumah lu nih, terus berantakin rumah lu, kayak lu nggak seneng kan? Apa Tapi gitu disadari aja. lah ya. Apa disadari aja gitu. Kalau ada lagi nggak sih kira-kira hal-hal mistis lain?
Enggak, yang maksudnya lebih ke diri lu aja gitu. Oh, yang diri gua. yang berimpact dengan Nah, lu waktu gitu. ada lagi nih, tapi disclaimer ya, ini mau pengalaman doang nih, ya kan pengalaman orang beda-beda kan. Betul. Ya kan waktu gue naik gunung gede, ya kan. Tapi mohon maaf, gue waktu naik gunung gede kalau jalur ilegal. Oke. Dan itu jalur resmi. Ya, mungkin oke gue salah. Jadi lu naik gunung jalurnya ilegal. Bukan jalur. Sih nggak boleh diomongin. Bukan jalur. Jadi mau ngomong bukan jalur gue. Ya, tapi kan tadi dia disclaimer. Iya. Kalau itu dia nggak benar. Iya. Nah, ini Pengalaman. Emang itu tuh pengalaman. Nggak boleh diikutin sebenarnya ya. Itu ini bahaya lah. Iya. Tapi akhirnya gue ngikut dan Lu bertanggung jawab atas impactnya dari lah kelompok lu maksudnya. lah ya. Iya. Terus. Tapi lu sendiri apa? ada Grup? berlima. Dan Jadi naik orang. gue aja di situ lah ya. Terus horornya di mana nih? Horornya nih. Jadi tuh gue dari Jakarta nih, gue jalan nih ke Gunung Gede nih, ya kan. Emang pas perjalanan tuh teman gue satu, wah enak kali ya di gunung. Kita beli minuman dulu. Oke. Oh tuh ya. Kita beli minuman nih. Oh iya lu. Oh iya. Antar tahu Langsung nangkep ya. Gue pegang aja. nggak tahu mengapa gue di jalan pas mau jalan tahun kita tahun itu di puncak minuman itu jatuh bro Semua. semuanya Jatah bumi cuy. ya Bukan. gue nggak ngerti dah Jatah gunung. Enggak dong. Enggak kalau jatuh. Belum nyampe, belum dulu. Enggak lagi kalau jatuh itu enggak ada masalah dong kan ditutup masih. enggak gue udah pastikan Oh pecah tuh nah dia. pecah ya gue nggak tahu Ketinggalan kenapa kelewatan. panasnya mesin kali ya karena dulu gue pakai motor Supra Oh. jadi gue sampingin gitu gue gantungin Kayak orang boduren. iya Jadi dulu ya jadi lu nih berlima Tahu lagi itu motor Supra naik Pit motor. Legend yang men. penceper itu iya iyalah. Lu berlima naik motor mau naik gunung gede. Beli minuman dulu tuh. minuman dulu Terus di jalan minuman lu pecah. Jatuh. Jatuh pecah. nggak tahu kenapa itu Oke. Pokoknya udah hilang lah. wah pecah lagi minuman kita sayang banget kita nggak buat di puncak nih cik ya udah apa kita cari lagi di sana udah nggak tahu kenapa kita juga nggak ada chance lagi buat beli minuman itu udah tuh sampai lah namanya dari gue laut jalur Cianjur itu nggak ada yang tahu mungkin orangnya Ilegal tuh. ilegal nah itu gue ketemu dan nama desa GD Gede. Oke. orang-orang bilangnya GD Gede. Tulisannya gede. ya, GD Ah. nah itu emang desa tuh udah lama banget mungkin ya dari situ ada pabrik teh di situ ada pabrik itu yang udah tahun zaman Belanda mungkin ya Itu jam berapa lu nyampe sekitar itu gue nyampe sana subuh subuh? Oh, berangkat malam berarti lu? berangkat malam Aku pengen naik pagi. nyampe subuh udah lalu kita motor nih ke security nah, kan gue kaget dong gue ngeliat pabrik teh nih udah tua banget nih Mau teh nih. enggak dong Oh belum. enggak dong Langsung teh gue pikir kan pagi. ya kan betul gitu. Ya kan gue tanya dong security pak ini masih beraktivitas nih pabriknya masih mas kata dia oh oke tua juga kan kali udah lah gue jalan lah itu menyusuri ladang ya, baiklah habis itu kita berangkat dah tuh pelan naik ladang warga ya kan nah pas di ladang warga itu sebelum naik ke kaki gunungnya itu teman gue itu yang orang bisa ketemu lah tuh anak kecil Kemana kecil? Malam-malam. Pagi subuh-subuh. Iya subuh-subuh. Oke. tapi ini belum terang banget ya keadaan ketemu lah anak kecil dan muka yang jelek banget ya mungkin ya Rusak gitu. udah rusak begitulah nanah gitu lah ini ya kan terus tapi itu kan gue ngeliat Kecil banget. Kecil beneran kecil. gue nggak lihat gue karena di depan jalannya karena ya kan di di depan mereka ngeliat anak kecil itu lama pas udah masuk ke gunung udah ladang tuh nggak ke gunung ya itu ketemu lagi tuh di situ 2 kali. Kecil. 2 kali Kecil lagi. Dengan yang sama. aku cepet banget Tapi yang sama. Berarti. tiba ke atas dia udah di atas Tapi yang kedua kalinya lu ngeliatnya? lihat Oh lu ngeliat. Berarti semuanya nih. ya Habis semua ngeliat. teman gue yang bisa ngomong dong oke lu mau apa di sini Ke anak Banyak. kecil itu. kan tantangin lah temen lu yang bisa nih yang punya ilmu kebatinan Tantangin. ya kan lu Wes siapa lu. ya kan ya kalau lu ganggu lu sana sama gua ya kan ya udah nggak lama dia hilang akhirnya kita jalan lagi nih
Hilangnya gimana? Tapi dia nggak Hilangnya ngomong. jalan. Ya pergi aja. Oh, pergi. Jalan. Jalan, turun dah tuh dia. Tapi nggak ngomong. Maksudnya yang ditanya tadi tuh nggak dijawab. Diem aja udah. Jalan dah tuh gua. Masuk emang jalur-jalurnya jalur Jemang Hutan Rimba sih. Dan nggak dijamah sama warga sekitar, dan warga sekitar tuh juga pesan kita pesan kayak gitu tuh, hati-hati di sana kan, gitu kan jalur pendakian. Emang jalur jalur rimba, Iya betul. bahaya juga. Ya kan udah naik ke atas, udah mau sampai puncak, ketemu anak kecil lagi dong. 3 kali Tiga ketemu. kali, kaget dong, teman gua ngamuk lah. Spontanitas dia langsung ngehajar tuh anak. Udah hilang. Ngajar gimana? Ya Kebatinan. ngeluarin ilmu kanuragannya dia. Tapi kita nggak bisa lihat, dia yang bisa lihat kan. Bener. Oh berarti yang pas ketiga itu lu nggak ngeliat apa? Nggak ngeliat itu anak. Nggak. Cuman si doi ini ngeliat. Pas udah mau sampai pindah, gue tukar posisi. Oke. Aku di posisi keempat. Aha. Kan temen gue di depan. Selain temen lu ada lagi nggak yang ngeliat? Ada 3 orang itu. Oh 3 orang itu karena lu di belakang lu nggak ngeliat gitu ya? Nah, kalau aku dia langsung ngeluarin ilmu kanuragan tuh, dan nggak lama itu jalur tutup. Udah nggak bisa akses naik lagi lah. Nah, ini ketukan pohon-pohon rimba nih. Ah. Ya kan kayak alang-alang gitu nih, jalur kemana ini? Wah. Akhirnya temen gue ngamuk lah di situ, ngeluarin kanuragan juga. Gue percaya nggak percaya ya. Tiba-tiba, ya udah Noy, lu ke kiri, ikutin jalan dulu terus. Tapi ketutup ya, coba pasti ada jalan. Udah loh, bener dong ada jalan. Udah gue Anjir. ikutin. Anjir gue sih setuju sih. Gue sih setuju sih sama lu tuh Dan pasti gue ada juga jalan. nggak tahu, gue percaya nggak percaya. Kok bisa gitu loh? Ya gue Iya. percaya nggak percaya, kok bisa? Akhirnya udah gue jalan sampai puncak lah. Alhamdulillah masih gue selamat. Nah itu udah, alhamdulillah. Ini konsekuensi yang udah harus jalan, jangan dicontoh ya. Ya. Maksudnya ini sekali lagi dimanapun kita berada, Jadi contoh. kita harus respect sama tempat. Intinya Intinya- yang jalur resmi dan Iya. jangan jalur yang tidak resmi. Itu bahaya tuh. Ya pokoknya dimanapun sih sebenarnya dimanapun itu tempat itu mau serem mau enggak sopan berada santun lah. dia sopan santun itu sih menurut Harus gue sih dijaga. wajib sih, harus dijaga sih. Iya. Contoh ya mungkin dari cerita tadi si Ule juga Ah, ya kan benar. kayak di tempat baru berarti kan kita harus lebih jaga sikap, Iya. jaga mungkin bicara juga. Mungkin kalau dari ceritanya Kina juga Iya. berarti kan lu di tempat baru juga lu harus menghormati aturan yang sudah ada. Mungkin kenapa sih kita diharuskan untuk lewat jalur utama? Betul. Karena mungkin kan ya itu. Iya. Nah itu balik lagi sih. Jadi memang bukannya mencoba untuk memacu adrenalin buat jalur benar, baru benar, nih benar, gitu. Gue iya. mau nyari yang nggak orang lewatin. Sok-sokan nih Nah, gue. Iya. tapi itu nggak boleh juga karena itu kan bisa mengganggu Semua ada mungkin ada SOP-nya, guys. halnya Iya. gitu. Ada hal yang harus dijaga juga gitu Karena kan sih. itu bukan jalur, bukan apa ya, bukan itu kan adalah daerah-daerah yang memang kalau kita tidak mengikuti prosedur safety kita akan ada resiko yang kita tanggung gitu kan Konsekuensi ya. Konsekuensinya pasti ada dan itu akan menyusahkan orang banyak apalagi Benar. itu kan maksudnya tempat wisata sebenarnya kan tempat wisata kan itu kan. Iya. Tapi Buat sebetulnya gue pas pulang itu orang toknya pada nyari. Sebab kita kesasar pulang. Nah, Karena lu ilegal, yang ngomong. Tuh dia. Nah, tapi satu nih, kemana-mana kan? satu nih gua mau tanya nih. Lu ngomong-ngomong lu naik gunung tuh bawa tenda nggak? Bawa. Oh lu udah siap dari rumah lu. Ada tenda. Mantap semuanya. Dulu tau gak lu, gue kompor nih. Gue pakai kompor minyak, cok. Gue harus kompor dulu, tau gak kompor minyak. Kompor minyak. Dulu Ya, tuh ya. kompor minyak. Masih ada sih sampai sekarang. Kompor minyak anjing. Gue udah agak cukup merinding ya. Dan juga pengalaman ini jujur nih dari tadi di sebelah kanan gue nih udah nggak berhenti. Lu merinding banget, bro. Jadi kayaknya mungkin kalau hari ini cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Lumayan cukup menjawab pertanyaan gua. Karena sudah cukup malam nih. Iya. Jangan lupa sekali lagi kalau lo pada datang ke tempat baru atau lo berkunjung misalnya sama teman-teman lo harus jaga kata-kata dan Kulon won. sikap itu paling penting sih. Attitude, respect nggak cuma ke manusia tapi ke